Oke Mas Bro, kali ini kita akan membahas masalah gimana cara perawatan puyuh dari umur 0 hari sampai bertelur dan menghasilkan hasil produksi telur 90%. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung di channel Alvaril Excellent TV, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Berternak puyuh itu tidak sulit, bahkan saya katakan mudah, namun bagi mereka yang sudah paham dengan ilmunya, tetapi ini akan menjadi kebalikannya karena bisa saja menjadi hal yang sulit karena ilmunya belum kita kantongi. Tips untuk budidaya atau berternak puyuh petelur bagi pemula: yang pertama dan yang paling mendasar adalah menguasai ilmunya terlebih dulu. Sebelum kita memulai berternakan puyuh, maka saya menghimbau agar Anda menguasai ilmu dasar perawatan DOQ usia 0 hari, hingga menghasilkan hasil produksi telur tetap stabil. Banyak sekali pemula budidaya puyuh mengalami kesalahan besar, yakni melakukan berternak tanpa paham dengan caranya terlebih dulu. Sebagus apapun DOQ atau bibit puyuh yang Anda beli, maka tanpa penanganan yang benar hasil telur tidak akan optimal. Jika produksi telur tidak sesuai, akan menyebabkan usaha ternak puyuh kita akan gulung tikar. Yang pertama, cara budidaya puyuh petelur mulai dari usia 0 hari atau baru menetas. Mohon disimak baik-baik, ini cukup kritis dalam menangani DOQ karena pada usia ini merupakan usia rawan dihadapkan dengan potensi penyakit dan kematian pada puyuh. Yakin Anda mau memulai berternak puyuh mulai dari 0 hari? Saya ucapkan jangan ragu. Namun jangan membeli anakan DOQ langsung banyak jika Anda belum pernah sebelumnya memelihara DOQ. Tetapi jika sudah pernah memiliki pengalaman memelihara anak puyuh, tidak apa-apa. Yang kedua, persiapan DOQ puyuh ditempatkan dan pemeliharaannya. Baiklah, tidak serta-merta DOQ datang terus begitu saja kita biarkan atau langsung masuk ke kandang. Namun untuk mencegah penyakit atau menjaga kesehatan puyuh, perlu dipersiapkan sebelumnya. 1. Siapkan penghangat. Ini sangat penting sekali karena DOQ tidak tahan dengan suhu dingin, itulah perlu disiapkan alat bantu pemanas suhu agar mendapatkan suhu hangat pada DOQ. Pemanas untuk anak puyuh bisa menggunakan kompor gas maupun bohlam 60 watt. 2. Pastikan tempat minum yang akan digunakan dalam kondisi steril. 3. Berikan alas koran maupun kardus pada kandang apabila menggunakan kandang box atau kotak dengan ditaburi sedikit dedak halus agar tidak licin. 4. Siapkan pemanas untuk penghangat, menggunakan bohlam 60 watt untuk lebih kurang 250 ekor DOQ, sedangkan jika menggunakan kompor gas, untuk populasi 2000 ekor DOQ dapat menggunakan 2 kompor gas. 5. Siapkan tempat pakan dan minum yang telah disterilkan, perbandingannya 1 buah untuk DOQ 100 ekor dan tempat minum diberi kerikil kecil yang telah dicuci untuk antisipasi agar DOQ tidak tercebur pada tempat minum. 6. Pastikan kandang siap semua dan perhatikan sirkulasi udara yang tidak terlalu terbuka karena DOQ tidak kuat dengan udara dingin. 7. Pastikan terdapat pengukur suhu ruangan untuk mengontrol temperatur agar sesuai dengan yang diharapkan DOQ. Kita lanjutkan kembali. Setelah semua persiapan untuk memelihara DOQ atau anak puyuh usia 0 hari seperti di atas sudah lengkap, maka sudah dianggap siap untuk budidaya puyuh usia 0 hari. Pastikan pemanas ruangan dapat bekerja dengan baik. Untuk suhu ruangan kandang puyuh usia 0 hari hingga 1 minggu, silahkan atur 36 derajat Celcius dengan kandang menggunakan box dan kandang harus ditutup rapat. Siapkan pemanas cadangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mati listrik. Jika Anda menggunakan pemanas lampu, pastikan suhu memiliki kondisi yang stabil dan setelah semua sudah siap, maka panaskan sebelum diisi DOQ. Yang ketiga, persiapan DOQ 0 hari masuk kandang. 1. Panaskan kandang box atau liter dan pastikan sebelum DOQ masuk kandang sudah dalam kondisi suhu sekitar 36 derajat Celcius. 2. Siapkan air gula pada minuman dan letakkan pada kandang. Atur supaya pas dan letakkan sebelum DOQ masuk setidaknya supaya air tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak dingin. 3. Siapkan kan pakan DOQ atau menggunakan fur pakan ayam boiler yang sudah dihaluskan atau digiling, taburkan saja secukupnya. DOQ akan mengejar suhu hangat seperti lampu atau penghangat lainnya, sehingga saya sarankan tidak meletakkan air minum dekat dengan pemanas, menghindari anak puyuh tidak basah karena tercebur. Kemudian dari sini anak puyuh sudah siap dipelihara dan masuk kandang. Untuk perawatannya selalu lakukan kontrol dalam usia puyuh 1 hingga 4 hari karena usia ini merupakan masa rawan. Selanjutnya pada usia puyuh menginjak pada hari kelima ini akan sedikit lega. Masa kritis dapat kita bilang sudah mulai membaik. Yang perlu Anda lakukan adalah selalu kontrol pakan dan air minumnya jangan sampai kehabisan serta sudah mulai mengatur kepadatan kandang ketika sudah berusia 7 hari. Untuk menghasilkan puyuh yang sehat sebaiknya kepadatan kandang tidak terlalu padat. Pada puyuh umur 7 hari Anda dapat melakukan seleksi,
Pisahkan puyuh sesuai dengan postur tubuhnya. Jika terdapat puyuh yang memiliki pertumbuhan kurang, maka diasumsikan puyuh tersebut mengalami kekurangan pakan, maka sebaiknya kelompokkan dan berikan pakan full hingga tubuhnya normal atau sehat seperti yang lainnya. Namun untuk puyuh yang memiliki badan besar, kita sudah mulai mengatur jadwal pakan berikan ketika pagi dan sore, setidaknya jangan biarkan kehabisan. Kontrol suhu kandang. Pada siang hari buka sedikit kandang box supaya ada sirkulasi udara yang masuk dalam kandang, dan pada malam hari kandang tetap tertutup. Seleksi puyuh dilakukan dengan memisahkan puyuh yang tidak sehat, cacat ataupun kerdil. Puyuh usai 8 hingga 14 hari, belum lepas pada kontrol kepadatan kandang, suhu kandang dan lakukan seleksi puyuh sesuaikan dengan postur tubuhnya, dan untuk jenis pakan yang Anda gunakan untuk memelihara puyuh usia 14 hari sudah dapat menggunakan pakan butiran. Untuk wadah pakan silakan sesuaikan dengan kapasitas dari populasi supaya tidak berebut dan mencegah terjadinya kerdil karena kurang pakan. Sedangkan untuk air minum tentu sudah lepas dari air gula, maka dapat menggunakan air minum plus vitamin full pagi, sore maupun malam. Untuk mempermudah mengatur kepadatan kandang pada puyuh usia 8 hingga 14 hari, yaitu maksimal 75 ekor meter persegi dengan suhu 32 hingga 35 derajat Celcius. Jika masih menggunakan box, Anda sudah dapat membuka box pada siang hari. Namun saya sarankan untuk menggunakan kandang untuk usia ini. Namun jika menggunakan kandang, pastikan pada malam hari menggunakan penutup. Untuk tempat pakan dan tempat minum berikan secara merata, sedangkan jenis pakan sudah menggunakan butiran. Merawat puyuh 15 hingga 20 hari. Lakukan kontrol kepadatan kandang dan kesehatan puyuh, pisahkan puyuh yang kerdil, kurus, dan yang sakit. Dan lakukan kontrol suhu kandang, penambahan jumlah tempat pakan dan minum jika diperlukan. Sedangkan pemberian air minum, gunakan air yang bersih dan pemberian vitamin full. Untuk standar kepadatan kandang pada usia 15 hingga 20 hari adalah 60 ekor per meter persegi dan suhu kandang 28 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Anda yang masih menggunakan kandang box, pada usia ini bisa mulai dibuka pada malam hari dan siang hari. Pastinya dengan memperhatikan cuaca. Namun jika dibuka puyuh menggerombol, maka sebaiknya buka sedikit saja atau sesuaikan. Merawat puyuh 21 hingga 28 hari. Merawat ternak puyuh dalam usia 21 hingga 28 hari, ada hal yang perlu Anda perhatikan, yakni kepadatan antara dimensi kandang dengan isi kandang, yakni harus seimbang untuk menghindari terjadinya pertumbuhan kurang sehat. Pada usia ini juga tidak lepas dari kontrol suhu. Lakukan seleksi puyuh yang kurang sehat atau pertumbuhan kurang normal. Penambahan tempat pakan dan tempat minum. 1. Pada usia ini cukup menarik, karena pada usia ini dianjurkan untuk potong paruh, yaitu memotong ujung paruh pada puyuh, untuk menekan sifat kanibalnya. Kebayang nggak melakukan potong paruh pada puyuh? Ini memiliki fungsi yang cukup penting. Meskipun repot, namun jika sudah terbiasa akan mudah. 2. Cara potong paruh yakni, cukup menyediakan tempat puyuh yang sudah kepotong paruhnya. Dan sebelum dipotong paruhnya, memotong paruh tidak menggunakan pisau atau gunting, melainkan dengan menggunakan solder, bagian ujung paruh yang tajam pada burung puyuh. Dan sebelum dipotong paruh lakukan pemberian minum, dengan ditambahkan obat anti-stres. Cara potong paruh adalah, panaskan solder, kemudian tempelkan ujung paruh puyuh, hingga bagian yang tajam hilang, kira-kira 2 mm. 3. Pemberian air minum dan vitamin full, pagi hingga malam. Ini penting sekali untuk memperhatikan minum yang tidak boleh habis. 4. Pemberian vaksin AI, atau pencegahan terhadap serangan flu burung, dilakukan pada puyuh menginjak usia 25 hingga 28 hari. Beri minum anti-stres, sesudah dan sebelum vaksinasi. Merawat puyuh 29 hingga 30 hari. Pergantian pakan pertumbuhan BR ke pakan layer atau petelur, dan pergantian pakan, sebaiknya tidak dilakukan langsung secara full, tetapi diberikan secara bertahap, dengan perbandingan. 1. Umur 29 hari. 2 pakan pedaging perbandingan 1 layer. 2. Umur 30 hari. 1 pakan pedaging perbandingan 2 layer. 3. Umur 31 hari full layer, hingga usia 35 hari dan seterusnya. Pada usia ini juga dilakukan pemberian vitamin C, anti-stres, vaksin ND. Vitamin C diberikan 3 hari seminggu, full sehari, atau 6 hari seminggu dan diberikan pagi hari saja. Pemberian anti-stres, apabila ada perlakuan yang dapat menyebabkan puyuh menjadi stres, seperti ketika pembersihan kotoran, sebelum dan sesudah vaksinasi atau kondisi lingkungan atau cuaca tidak mendukung.
Pemberian vaksinasi ND seminggu setelah dilakukan vaksin AI dan dilakukan sebelum puyuh mulai bertelur. Dan diulang 3 bulan sekali, 36 hari sampai akhir. Pemberian antibiotik. Puyuh mulai bertelur umur 38 hingga 42 hari. Dan puncak produksi terjadi pada saat umur 3-7 bulan. Pengambilan telur dilakukan setiap hari. Waktu pengambilan yang terbaik adalah ketika jam 9 malam sampai 10 malam. Karena puyuh berproduksi kisaran jam 3 sore hingga 9 malam. Pemberian antibiotik mulai umur 60 hari dan diulang setiap 3 bulan sekali. Oke Mas Bro, mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk peternak puyuh petelur, agar ilmu ini tidak terputus sampai di sini saja. Alangkah baiknya agar teman-teman bagikan ke peternak puyuh lainnya. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puyuh Indonesia. Fearless.